tukang bakso bisa jadi gajinya lebih gede daripada gaji kita. Ya. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di ngobrol ajaib bersama gua Sata Vero. Ya gua lagi gua ya. Dan gua hari ini kedatangan tamu, temen gua namanya Rian. Apa kabar? Alhamdulillah baik bang, thank you gue udah diundang nih di podcastnya Bang Saat yang pertama nih. Gue terhormat sekali bang, gue yang harusnya merasa terhormat tuh. Siap, sama-sama bang. Iya. Oke Yan, kesibukan lo apa Yan? Gue saat ini berbisnis dan bekerja gitu ya. Jadi gue sebagai salah satu owner di perusahaan dan juga salah satu pekerja tuh bang. Owner bro, ya kan keren ya kan, alhamdulillah ya. Gue punya teman kayak begini gitu. Waduh, jauh dari kata itu bos. Tapi nggak apa-apa lah Yan. Siap. Setiap orang tuh pasti memiliki bisnis masing-masing gitu kan. Ya mungkin ada supir Grab, dia juga sebenarnya bos. Ya betul. Kan dia suka-suka dia kan. Betul. Dia bos kan. Ya. Penumpangnya ya anggaplah ya ininya dia, karyawannya dia. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Yan, gue pernah dengar katanya lu dulu juga pernah ikut elemen gitu ya. Wah, kayak bahas segala lagi bang. Gak apa-apa lah, kan ini cuma pengen tahu aja gitu. Rian ini kan temen gym gue sebenarnya gitu kan. Dan gue ya pernah sharing sama dia, dan gue kenapa gue ngundang dia ya karena gue kayak ngerasa ketika gue sharing sama dia kok ini asik nih gitu lah. Daripada gue diemin mending gue bikin podcast ya kan. Nah ya udah gue ajak aja si Rian ya, banyak teman-teman gue yang di gym juga yang bakalan gue ajak juga gitu. Nah tadi balik ke yang topik yang tadi tuh. Lo elemen itu tahun berapa ya? Itu kalau nggak salah ya bang ya, kalau nggak 2011 2012 lah bang. Oh tahun-tahun segituan. Iya itu di Semarang, gue masih kuliah bang. Oh itu di Semarang, di Jawa Semarang. Tengah. Kebetulan gue kuliah di Semarang, gue ngambil teknik mesin. Ya jadi dulu itu ya nge-gym lah bang, pulang kuliah gitu, kupu-kupu ya guys. Bener yang gue duga, dia emang senior nge-gymnya. Tapi ya itulah perjalanan ya. Kupu-kupu ya, makanya gue nge-gym gitu kan. Ya udah gue nih patungan nih bang. Artinya gue gak punya duit bos, buat gitu anak kuliah. Ya suplemen bang, kreatin, habis itu gainer gitu kan, gue ya patungan nih. Tapi ya sama-sama latihan, sama-sama salaman. Suka nggak suka, jadi nggak jadi harus naik. Gitu kan, tetap kita harus ke panggung. Iya, harus panggung. Kan malu bos. Keren. Perut gendut nanya. Ya udahlah tapi pak. Badan lo six pack pada saat itu? Ya tipis-tipis lah bos. Oh tipis-tipis ya. Elemen kan nggak perlu yang gede kan. Tapi lo juara satu ya? Enggak lah. Enggak ya? Gila. Oh gue kira ya bagus gitu loh. Itu jauh dari kata satu cuy. Juara harapan aja enggak bos. Ya betul bang. Tapi alhamdulillah lah. Oke ginian, kesibukan lo sekarang ya lo berbisnis, lo sebagai owner dan lain sebagainya gitu kan. Ya mungkin gue nggak tahu nih ini udah titik lu udah sampai goalnya atau belum, gue nggak tahu. Tapi ini ya gue melihat lo bukan dari proses ya, tapi gue tahu cuman dengar aja gitu. Tapi bicara soal kerja keras nih Yan, ada juga petani ataupun tukang beca, buruh-buruh, tukang panggul itu juga pekerja keras ya gitu menurut gua nih. Betul. Nah, semua orang tuh pasti merasa bahwasanya dia bekerja keras dan pekerja keras gitu. Nah, namun dia tidak mendapatkan apa yang dia tuju. Baik. Seharusnya nih gimana nih Yan? Sebelum kita bahas topik intinya nih. Oke. Siap bang. Ini sudut pandang gua ya bang, opini gua nih guys. Jadi gini, yang menurut gua ya dasarnya manusia itu kan sebenarnya punya bidangnya masing-masing bang. Gitu ya, supir Grab mungkin mereka punya jalan hidup ke supir Grab itu kan kita nggak tahu ya bang. Mungkin dia ketemu nih supir Grab mungkin yang sukses di kampungnya punya sawah gitu kan misalnya. Ataupun ada tukang beca, let's say ya, tukang beca dulu dia ketemu, wah tukang beca bisa bangun rumah, bisa bangun sawah yang kita nggak tahu gitu ya. Mungkin dia terinspirasi dari situ dan dia mau melakukan itu. Gitu. Jadi basically-nya memang dasarnya di situ. Mungkin orang tuanya gitu, petani tuh kelihatannya nggak enak, cuman kita nggak tahu kehidupannya kan bang. Iya. Mungkin hidupnya lebih bahagia, hidupnya lebih cukup gitu ya. Jadi menurut gua memang standar kesuksesan, standar penghidupan dan rezeki itu kan
semua orang tuh patternnya beda-beda. Nah, iya, kita selalu membandingkan diri kita itu kan dengan level yang memang berbeda. Nah itu mungkin menjadi sesuatu yang memang kita harus pahami sama-sama bang, gitu. Dan kita harus menghargai semua keputusan ataupun apa namanya, ini bukan masalah penerimaan ya bang ya. Kalau misalnya kombeca, oh gue nggak terima nih jadi kombeca, bukan itu. Kita melihatnya di satu sumber rezeki dan memang di balik itu dia mau melakukan itu tuh kenapa. Jangan dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita ngelihat dia kerjaan nggak enak, belum tentu bang. Tukang bakso bisa jadi gajinya lebih gede daripada gaji kita. Gitu kan. Nah gitu sih menurut gue ya bang ya. Soalnya yang gue tahu kan begini, ada statement ya yang bilang ya, lu mau sukses lu harus kerja keras. Sedangkan kalau kita ukur nih, pekerja keras yang nggak sukses itu juga banyak gitu loh. Nah memang yang sebenarnya ya gue di sini tuh pengen sharing kunci sukses itu sebenarnya apa gitu loh. Tapi untuk bahas next bahas kunci sukses itu apa, itu next. Karena sebenarnya kunci sukses itu bukan soal kerja keras, bukan soal mungkin doa apa segala macam, mungkin faktor luck juga bisa ya. Iya setuju. Setuju. Oke. Nah di sini yang gue tuh mau ngobrol soal ini, sudut pandang nih, sudut pandang lo, sudut pandang gue tentang toxic positivity. Waduh. Oke. Toxic positivity. Dan juga gini, ini ada korelasinya nggak sih antara toxic positivity dengan, sorry nih ya, agak religius nih ya. Tapi kita ambil positifnya aja ya guys. Jadi ada di dalam hadis qudsi, umat Islam itu adalah perkataan Allah langsung. Aku bagaimana prasangkamu. Nah, jika kita berprasangka baik nih, maka ya akan baik ke depannya. Jika kita berprasangka buruk, ya maka akan buruk gitu. Sedangkan toxic positivity itu adalah pengharapan di masa depan. Nah, namun kenapa dikatakan toxic positivity? Banyak orang yang pengharapan di masa depannya ini tidak tercapai, lalu dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya sendiri, kan jadinya toksik kan? Nah, gitu loh. Sedangkan Allah mengatakan aku bagaimana prasangkamu. Nah, ini menurut lo gimana nih? Nah, menurut lo lah yang sudut pandang lo ya. Guys, ini bukan menggurui, gue bukan siapa-siapa dan gue juga pengetahuan gue hanya di batas ini bang. Mungkin gini, bagi gue mungkin asal katanya dulu ya bang ya. Namanya toksik itu racun guys. Jadi racun itu seperti mata pisau yang ada dua, punyanya apa namanya, Samurai X kan itu cuma satu tuh bang, dibalik ya kan. Kalau ini dua nih bang, gitu ya. Toksik itu bisa hal positif, bisa juga hal negatif. Racun itu bisa bermanfaat bagi petani, bisa juga bermanfaat, bisa juga ngeracunin orang, gitu kan. Jadi negatif. Nah positif sama bang, menurut gua. Jadi halnya itu bisa jadi positif itu merugikan orang karena lu positifnya adalah ngerampok, bagi lu positif, ya kan? Atau bisa jadi positif itu bisa ngebus orang untuk hal-hal yang apa namanya, lu misalnya kasih sesuatu sama orang yang tepat, jadi orang jadi lu bukan apa-apa bagi orang lain, mungkin jadi suatu kekuatan ataupun jadi suatu kekayaan, gitu ya. Jadi Robin Hood. Jadi sama-sama pedang bermata dua, gitu ya. Nah balik lagi nih bang, ada satu sisi orang yang merasa kalau waduh gue nih udah bekerja keras gitu ya, hidup gue udah tiap hari bekerja capek dan segala macam gitu ya. Nah kalau bagi gue itu balik ke modal diri atau integritas diri gitu. Integritas diri bagi gue tuh apa sih? Integritas gue kepercayaan gue akan sesuatu yang menjadi apa namanya, motivasi diri gua dan juga prinsip diri gua, gitu ya. Dan itu macam-macam, itu integritas diri gua, bisa dasarnya agama, dasarnya lingkungan sosial. Salah satunya itu yang lo bilang bang, dia punya privilege dari orang tuanya. Ya gue menganggap semua orang punya privilege, semua orang punya keinginan, semua orang punya kemudahan yang dikasih sama Tuhan, gitu ya. Lo lahir disesuaikan sama orang tua, lo bisa hidup aja suatu kemudahan, suatu privilege. Lo jadi manusia tuh suatu privilege, gitu ya bang ya. Dan kalau misalnya dibilang gue kerja keras dan apa namanya, gue tidak menemukan sesuatu yang gue inginkan, berarti integritas lo sama prinsip lo yang memang belum dimaksimalkan, gitu ya. Gue nggak bilang ini salah ya, karena salah dan benar ini yang lo tahu lo, gitu ya. Jadi kan hidup manusia ini kan trial and error. Nah saat lo tidak mencoba, tapi lo merasa kalau, nah saat gini guys, misalnya lo merasa gagal
gitu ya, lu dihianatin sama orang, ataupun lu tidak mendapatkan apa yang lu punya gitu ya. Nah saat itu kan orang memilih apa? Step kedua adalah lu mencoba untuk healing. Healing itu bisa jadi support system, bisa diri sendiri gitu, dan itu bisa jadi toxic, bisa jadi positif ya kan, bisa jadi positif ya, output. Nah saat lu tidak merasa kalau misalnya itu works gitu ya, nah saat lu udah healing nih, apa yang lu lakukan gitu, lu lakukan ada dua, lu mencoba gitu lagi jatuh ke lubang yang sama, atau cara kedua lu mencoba untuk adjustment gitu ya. Berarti ada yang salah nih sama prinsip hidup gua, berarti gua kurang disiplin mungkin, ataupun gua kurang belajar mungkin, ataupun gua terlalu toksik di pemikiran gua. Nah gitu ya, gua terlalu toksik sama orang. Nah bisa jadi itu menghambat juga. Gitu. Jadi bagi gua sih yang pertama ya mungkin saat dia gagal di satu tempat, dia harus introspeksi diri dulu. Entah itu kegagalan apapun ya guys, misalnya lu gagal nih di satu, misalnya lu musuhan sama orang atau lu dihianatin gitu ya. Satu tidak berusaha untuk konfirmasi itu gitu ya. Bos, kok lu giniin gue sih misalnya gitu ya bang ya. Bos, lu giniin gue ya gitu ya. Habis itu dibilang, enggak kok bro, gue nggak gituin lo, ini salah paham. Padahal kan ada jalan itu bang. Nah kadang-kadang orang udah sakit hati duluan, gue gini. Nah tapi cara kedua, lu kok gini kok, emang gue nggak suka sama lo. Oh apa yang lu nggak suka sama gue? Kan ada satu jalan pasti. Oh iya berarti itu introspeksi diri gue. Oh iya lu nggak bisa berteman sama gue, is okay gitu. Berarti ya memang lu bukan cocok sama gue. Nah di satu sisi kan ada adjustment di situ. Iya benar. Gitu. Nah saat ini orang itu hanya fokus di sisi painnya, kegagalannya, tapi tidak fokus di introspeksi diri dan membenah dirinya. Kita kurang pinter atau kita kurang sosial, apakah emang sifat gua yang kurang bagus gitu ya bang ya. Nah balik lagi di satu sisi ya Tuhan menciptakan kita kan sebagai khalifah, sebagai penguasa bumi. Kita itu di sini tuh dicoba loh. Ya, jangan pikir saat kita di healing oleh Tuhan kayak berserah diri, misalnya lu sabar ya umatku gitu kan. Lu sabar umatku ya, abis sabar ngapain, lu berserah diri aja. Hambaku. Lu berserah diri aja kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Oke, siap. What next? Buat tes lagi gitu kan. Lu beneran udah berserah diri belum? Iya benar. Logikanya begitu lah. Iya, ujian-ujian yang maksudnya banyak orang yang juga kayak misalnya diuji secara ini ya. Banyak orang yang mungkin nih ada yang diuji ya, mungkin kalau laki-laki kadang-kadang ada ujiannya perempuan, ujiannya main judi. Sorry nih gue nggak nyinggung siapa-siapa ya maksudnya. Ini semua laki-laki aja ya. Nah jadi kalau misalkan ya dia nggak berpikir secara cerdas gitu, kok gue tetap kayak gini ya, padahal dia sebenarnya diuji masih cewek, masih judi, masih yang maksudnya yang berbau-bau negatif ya, tapi ke laki-laki ya akhirnya dia nggak naik kelas gitu ya nih. Betul. Dan kalau dia mungkin menyadari bahwasanya ya dia mau naik kelas ya dia harus meninggalkan itu. Iya gitu betul, ya kurang lebih. Betul. Nah ini nih Yan, gue mau mengulas yang tadi tuh, yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah tadi kan gue takutnya maksudnya ini masih setengah tadi obrolannya. Petani itu bisa jadi toksik dan juga bisa jadi yang benar. Nah ini gue takut nih, agak-agak ngeri nih. Toksik di petani itu gimana? Ini kita di hutan jadi maklum ada tawon, ada serangga. Gua mau disuduk tawon. Maksudnya ya, kalau petani itu toksik tuh gimana maksudnya? Oke. Jadi gini bang, petani nih misalnya, petani yang menurut gua toksik ya. Mungkin ini bukan toksik secara general ya bang. Mungkin toksik secara pemikiran. Misalnya gini. Dia petani nih ya, petani aja, dia ngeliat mobil lewat bang, mobil lewat dengan mobil bagus lewat, dia ngeliat mobilnya, dia ngomong ke anaknya gitu ya misalnya, atau enggak ya kita mungkin gini-gini aja gitu ya, kita pengen tuh punya mobil, kita tuh pengen jalan-jalan, pengen tuh kayak mereka gitu. Nah, itu kan sebenarnya sifat ada positifnya ada toksiknya bang. Ya benar-benar itu yang gue maksud juga, toxic positivity itu tadi. Iya juga, kayak gitu kan, dia merasa kalau hidup gue nggak cukup di sini gitu ya, tapi apa yang dia buat, dia hanya melakukan itu, habis itu balik nyangkul. Ya kan, dia melakukan itu, kenapa dia nggak introspeksi, kenapa, gimana caranya gue bisa scale up ya, gimana caranya gue bisa, habis gue diskusi ya sama misalnya pengepul, gue bisa jalan, bisa jadi bisnismen, apa enggak gue punya gudang untuk jadi distribusi, gue kerja sama orang. Kan apa yang dia lakukan? Dia cuma bisa mengeluh sama Tuhan, dia cuma bisa meratapi nasib, tapi dia menghirup diri, oh ya mungkin Tuhannya jalan ini yang terbaik.
ya kan. Oh mungkin Tuhan sayang sama kita kalau misalnya itu nanti mobilnya mungkin hasil dari korupsi, itu kan sebenarnya toksik gitu. Padahal dia punya pikiran, dia bisa konsultasi sama orang gimana cara memajukan industri pertanian misalnya, atau enggak dia kalau nggak sampai gitu dia bisa komunikasi sama pengepul misalnya, apa enggak dia pedagang nih, bisa jadi kan komunikasi di situ. Gue bisa ini nih, lu ngapain, diskusi kayak gitu kan. Atau misalnya anaknya dididik untuk jadi yang lebih sukses, jadi petani modern kayak gitu kan, bisa jadi kan Bang. Jadi dia berharap sama anaknya untuk mendidik itu. Nah itu salah satu outcome-nya atau output-nya yang memang jadi negatif atau jadi positif. Ya kalau dia nggak di situ aja udah guys, macul tiap hari. Maksudnya itu tiap hari. Berarti maksudnya di sana ya. Nah ini kalau dari yang gue tahu nih ya, soal seharusnya tuh antara konklusinya lah, kesimpulannya lah dari toxic positivity dan tadi juga hadis kutsinya Tuhan gitu kan, ucapan Tuhan gitu, ucapan Allah gitu kan, aku bagaimana prasangkamu gitu kan. Nah dan kita berprasangka baik itu sebenarnya kalau menurut gua itu ketika sudah kejadian ya. Bukan kita tuh berharap di masa depan oh ini akan baik, tapi lalu ketika ini nggak terjadi akhirnya kita menyalahkan gitu. Nah, gue mengambil kesimpulan di sini adalah kita berprasangka baik itu sebenarnya setelah kejadian. Kalau kejadian, oh mungkin Tuhan punya rencana yang lebih indah kali. Iya. Mungkin ini memang rencana Tuhan kali akan yang terbaik untuk yang terbaik menurut Tuhan ini. Tapi belum tentu baik juga buat kita. Betul. Gitu. Hanya sudut pandang ya Bang ya. Iya, sudut pandang. Betul. Nah, ini kalau menurut gua gitu ya. Nah, kalau dari lu sendiri tuh menurut lu gimana? Oke, baik. Nah, jadi gini sih Bang, kalau menurut gua ya, ini kan di satu sisi orang itu kan kejadian ya Bang ya. Misalnya dia melakukan sesuatu activity, misalnya dia melakukan suatu kegiatan pekerjaan, dia melakukan sesuatu komunikasi dengan orang gitu ya Bang ya. Dan dia melakukan mendapat ibaratnya kegagalan di situ. Kegagalan, dan itu orang itu kan healing ya Bang ya. Dia merasa healing, dia akan mencari support system untuk hatinya tenang, biar dia bisa beraktivitas lagi. Nah, setelah itu dia tidak melakukan introspeksi diri. Nah, dia tidak menyadari kalau kegagalan yang dia buat itu dia cuman menyalahkan orang lain, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarganya, tapi dia nggak tahu kalau dasarnya itu adalah base-nya dia yang kurang. Misalnya lo bisnis, ya udah berarti pengetahuan knowledge tentang bisnis yang kurang, kenapa lo bisa ditipu, ya kan? Lo bercocok tanam, kenapa panen lo gagal? Lo nggak mencoba untuk bertanya, lo nggak mencoba mencari tahu, lo nggak coba untuk belajar, gitu kan? Lo sosial lo kurang mungkin ya Bang. Gue nggak tahu dunia orang kan beda-beda, gitu kan? Jadi intinya saat orang itu mengalami kegagalan dan dia menghealing itu nggak ada masalah, gitu ya. Dia melakukan healing, dia melakukan sesuatu yang membuat hatinya positif, gitu kan. Dia membuat sabar, kan kita disuruh sabar sama kita disuruh terima dulu kan. Nah, next actionnya apa di situ-situ aja ya Bang ya. Kayak kelinci nih, dia jatuh di lubang gitu ya, walaupun kelinci bikin lubang ya Bang, tapi dia jatuh nih sesuatu prosok lah. Nah, dia diprosok selama dia nggak mati gitu ya. Nextnya kan dia nggak akan jatuh di situ. Dia akan belajar kalau ini nggak boleh ditempatin, ada buayanya gitu kan. Dia akan mencari yang lain nih, jalan lagi, dia akan usaha tempat lain. Nah, kalau dia jatuh di tempat yang sama ya berarti dia ada something nih. Gitu, dia waktu jatuh dia sama, aduh ya Tuhan, mungkin aku kurang, ya udah aku sakit nih, ya udah aku healing dulu, mungkin begitu. Dia akan vacation dulu mungkin kan. Nah, selanjutnya ya udah dia apa yang next lakukan nih, gitu. Karena itu orang-orang yang lupa gitu ya, kalau dia dikasih ujian, dia mencoba untuk menguatkan hati gitu ya Bang ya. Selanjutnya dia mencoba untuk berusaha. Nah, selanjutnya ya kita sebagai cowok ya beda dengan cewek kan. Kita kan diberikan brain, memberikan otak yang lebih dominan dibandingkan hati yang lebih dominan, gitu ya. Nah, karena itu Tuhan tahu kalau manusia ini, insan yang lelaki ini, pria ini, dia bisa mengontrol hatinya, dia bisa mengontrol kekuatan dibandingkan perempuan, gitu ya. Nah, itu dimaksimalkan, gitu. Jadi sebenarnya cowok itu yang dibilang butuh nggak butuh healing Bang, gitu ya. Bilang butuh nggak butuh untuk ya wajar sedih gitu ya, tapi nggak boleh lama-lama kan, gitu kan. Jangan berlarut-larut, jangan sampai lu bunuh diri kan, gitu kan.
yang penting lo jiwa lo fighter kan. Nah fighter kan butuh latihan nih. Nah base lo, prinsip hidup lo nih yang perlu dilatih menurut gua ya. Jadi prinsip hidup lo dilatih, kepercayaan diri lo dilatih, knowledge lo dilatih. Nah lo nggak percaya diri karena lo nggak belajar. Fighter dia petinju misalnya bang ya, dia kan latihan sekian bulan, dia sampai kalau kemarin tuh gua habis nonton apa namanya yang koki itu bang. Oh iya yang tinjunya si Reno. Iya. Reno apa siapa sih itu? Gue kurang paham sih. Nah kayak gitu dia kan bilang, maksudnya gue bukan fighter nih gitu kan, tapi gue latihan untuk mentality gue juga. Selama dia fisik dia udah kuat, mentalnya dia harus diasah. Nah saat di ring itu kan masalah mental juga, gimana gue mempertahankan emosi gue supaya nggak habis waktu. Nyali banget kan lo lebih tahu lah mental petinju fighter kan. Nah itu kalau diimplementasikan di hidup ya kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau kalah ya lu nggak boleh bunuh diri dong, lu nggak boleh. Iya nggak sih? Ngapain juga kita masih berlanjut berlanjut apa namanya untuk hidup gitu loh. Ya itu ya menurut lo ya. Jadi konklusinya di situ ya. Jadi ya itu aja sih Yan, gue thank you banyak untuk ini sama-sama apa namanya untuk udah lo mau datang ke sini dan kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Terima kasih nih. Pokoknya gini, tadi ada obrolan lu soal perempuan dan soal laki-laki itu bagaimana. Next sih gue pengen bahas lagi. Siap. Tapi gue bakal cari materi yang tepat untuk ngobrol gitu kan. Siap. Biar yang nonton juga seneng gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong terakhir nih Yan. Boleh bang. Terakhir nih. Dari obrolan kita semua tadi nih, gue cuman butuh jawaban sedikit aja nih, ya kan, untuk mempersingkat waktu. Ada toxic positivity, ada prasangka baik terhadap Tuhan. Dan lo seorang pembisnis pasti di sini gue obrolan. Ya pokoknya kita, ya gue juga pembisnis, lo pembisnis. Siap. Pasti di sini ada hubungannya gitu kan, ada relevansinya gitu kan. Nah dari semua ini tuh, gue mau tanya sama lo, pernah nggak sih lo suatu ketika gitu atau suatu waktu gitu lo berdoa itu langsung diijabah sama Tuhan, apapun itulah doanya? Apapun itu ya bang ya jujur li semua manusia pernah bang. Pernah semua manusia pernah, tapi sadar atau tidak gitu ya. Jadi ya gue sangat percaya artinya Tuhan itu akan menjabah doa kita di dunia atau di akhirat nanti gitu ya. Jadi antara dua itu guys, kita harus percaya itu gitu ya. Dan itu pasti dijabah. Tapi lu ingat atau enggak? Gitu. Saat lu minta sesuatu sama Tuhan segala macam gitu ya. Saat lu menginginkan sama Tuhan, pasti dijabah. Ya, karena kan Tuhan Maha besar, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Entah gitu. Di sini entah di akhirat. Kehidupan berikutnya ya. Tapi kan refleksinya bukan gitu. Jadi refleksinya tuh itu adalah saat lo dijabah, lo sadar apa enggak, lo bersyukur atau tidak. Gitu ya. Jadi intinya saat lo mencapai sesuatu, Tuhan tuh nggak langsung kasih, gitu ya. Lo dikasih cobaan dulu, gitu ya. Mungkin nanti akan dikasih, tapi jalannya yang Tuhan kasih peluang itu lo ambil apa enggak? Gitu. Tuhan tuh nggak tiba-tiba ngirim kayak Nabi mah enak gitu ya, maksudnya dikasih misalnya Nabi Musa gitu ya, dikasih roti turun dari langit gitu ya. Itu aja banyak umatnya nggak percaya gitu kan, apalagi kita gitu ya. Kita disuruh berproses. Nah saat berproses sabar itu segala macam itu akan dikasih dalam bentuk di dunia ataupun di akhirat. Gitu bang. Ya soalnya kayak gitu apa namanya ya, mungkin memang ada yang Allah tuh langsung turunkan doa itu karena memang sebenarnya Tuhan tuh tahu ya yang terbaik buat kita. Karena memang sebaik-baiknya ya Tuhan yang lebih baik gitu daripada kita, termasuk obrolan kita gitu ya ke saat ini ya. Yang paling benar juga hanya Tuhan dan benar. Kita ini sebagai wayang di skenario Tuhan ya hanya menjalankan, dan kita di sini juga sharing. Dan semua keutamaan berbicara kita kepada orang lain ini kalau menurut gua adalah sebenarnya buat diri sendiri ya. Betul. Itu ke kita sih sebenarnya. Ya, jadi itu Yan, gua makasih banyak. Pokoknya konklusinya dari semua ini dari berprasangka baik, toxic positivity, intinya adalah kita di sini juga dibarengin dengan doa. Dan lalu kalau memang doa itu dijabah atau belum, mungkin Tuhan itu rencana Tuhan, dan Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita gitu ya. Betul.
Oke Yan, Siap. thank you Wah. banyak, dan next kita Sama-sama, bakal Bang. ajak teman kita lagi ngobrol-ngobrol. Kita Baik. masih di topik yang ini mungkin ya. Iya, siap. Nah, mungkin menurut teman-teman kita gimana, setuju atau tidak, Ya. kita pengen tahu aja ya. Nanti Siap, kita undang baik. teman yang lain. Oke Yan, Oke, makasih thank you, banyak ya Bang. buat hari Makasih ini. undangannya. Dan makasih, sukses selalu Bang. sukses selalu juga buat Amin, Rian ya. ya Rabbal Oke, Alamin. oke. Ntar Siap. kita nge-gym bareng lagi nih. Oke, lanjut Bang. Oke guys, tetap Guys. di Ngobrol Ajaib dan next.